Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Oke teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Kasih bisa melanjutkan eksplorasi dengan komplit ya. Kok benar-benar panggil kalau nyokna? Siapa sih mas? Hah? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum yang Martaji. Waalaikumsalam. Yang Martaji nih. Assalamualaikum yang. Punten. Waalaikumsalam. Yang suruh pulang. Kita berdamai lah, ayo. Saya nggak mau bertarung. Mas. Mundurlah kau manusia. Sudah cukup untuk bermain-main. Sekali ini akan kau habisi. Cepol kau mulai. Itu mas. Hati-hati mas. Mas. Diam tuh gimana sih? Kemarin juga awalnya diem, saya tanya-tanya ngelongol terus ngejual kok itu tuh nanti. Lagi-lagi kau menyukai darah tua ini untuk membantumu. Astagfirullah. Tidak usah. Memang banyak makhluk menganggapku adalah makhluk yang buruk. Apalagi jikalau dia melihatku hanya dengan satu pandangan. Itu yang terjadi. Walau bagaimanapun, apapun yang kau lihat, bagaimanapun caraku berbicara, tetapi ini sumpah demi Raja Sepolok ini, saya tulus membangunnya, saya tulus mengabdi kepadanya. Terus sudah terjadi seperti ini, harus bagaimana? Tapi alhamdulillah saya sudah bertemu Tuan Raja Bandar Guru dan Bapak Kota di Malang. Ya, kalian berhati-hati. Dia memang seperti ratu lemah yang pandai mengumpulkan pengikutnya. Pasti lebih baik kita memusnahkan untuk melompat ke tempat yang lebih jauh. Dan kita persiapkan benak saya bok ini cemburu tos
Bukan ngucapin kamu. Kalian tadi mau ngucapin selamat ke saya loh. Aku sedang ini. Oh kita bareng-bareng loh. Kita pesan ya. Kasih. Nah terus kita lanjut nyari apa itu mancungnya. Bahkan ada yang lebih ini lagi. Penggolo ngaku kalah dan minta maaf sama nilai usahakannya. Oh yang benar. Ya, bantuin ngomong ya, Wan. Tadi mau dijelasin. Iya. Tadi sedikit loh ya. Berkumpul lah. Lebih baik kita persiapkan. Dan saya pun akan menghentikan dengan yang lain. Siap. Iya ya. Rakyat tua sudah tidak berguna lagi. Sudah datang. Kita Kalian mendapatkan tongkat besi di dalam pohon itu. Itu adalah isi dari pohon itu, seperti yang Jigar temukan sebelumnya. Jigar menemukan keris di dalam pohon itu. Terus yang nyala itu. Ini ada makhluk membuat perwujudannya itu merinding, padahal tidak serem. Mas, masuk dulu mas. Ya, batang hijau. Ayo mbak, lagi bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sumurnya. Kami tim Jahte sudah menyelesaikan misi sumur wadah dengan sumur wadah yang pertama teman-teman. Dan doakan kami untuk menjalankan pekerjaan ini dengan tiga. Ini. Saya datang ke sini. Itu karena hati saya yang berkeinginan datang ke sini. Urusanku sudah selesai. Saya pamit. Yang terima kasih banyak ini loh yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini Tim Kasih. Alhamdulillah teman-teman, malam hari ini tentunya malam yang sangat ditunggu-tunggu bagi saya pribadi, juga mungkin teman-teman di rumah ya, yang mengikuti alur cerita dari perjalanan Pusaka Golek Kencana, berawal dari pertemunya Putri Duyung di Kedung Sirnyawa. Iya. Gimana ya? Sampai lupa namanya itu kedung. Sama Batang Egi. Itu sampai akhirnya bertemu Sero, dan sampai ternyata Sero itu adalah dulu satu kerajaan dengan yang Sarif, dan sampai pengembalian Pusaka Golek Kencana kepada sang pemilik asli, yaitu Raja Arya Winula. Dari sini mengandung banyak pelajaran ya teman-teman. Kalau teman-teman mengambil sisi positifnya saja, itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Contoh, mereka mendambakan pusaka ini, mengharap besar dengan pusaka ini, dengan tujuan bisa menjayakan mereka. Akan tetapi yang ada bukan jaya, malah binasa. Jadi segala sesuatu kalau bukan milik kita, itu jangan berani-berani
mengeklaim ya bahwasanya itu adalah hak saya. Makanya sih apa sih bang, kenapa? Itu jelas banget. Ya udah tutup dulu. Lanjut dulu. Jadi malam hari ini tinggal satu langkah untuk pengembalian pusaka itu kepada Raja Arya Winula ya teman-teman ya. Tadi malam alhamdulillah pusakanya dibawa Mbah. Ya. Jadi kita tinggal nunggu koordinasi dari Eyang Macan atau yang Sarif itu. Apakah kita langsung menuju ke lokasi Raja Arya Winula atau mungkin kita harus melakukan apa dulu? Ya kita coba lihat saja nanti bagaimana. Nah teman-teman, tetap di sini, jangan di skip. Kayak TV loh. Iya. Kan belum pernah kan? Ya belum pernah. Let's go. Subscribe katanya Mas. Ini sejarah Mas kadang baru minta subscribe ini. Enggak. Seikhlasnya saja. Suka di subscribe, gak suka ya jangan. Ujang gua kemelejang perutnya sakit. Kemelejang. Hah? Mas udah kuat enggak? Mau jalan ini soalnya. Di sini ya. Lu belum kali ya? Aduh, Kenapa kebelat? nggak cocok makan telur saya ini. Hah? Nggak cocok makan telur. Kamu sih bawa telur. Lah emang telurnya kenapa? Kan telur biasa orang juga makan kan, biasanya juga makan. Iya, cuman pengolahannya itu bagi saya kurang sir gitu loh. Kurang cocok gitu. Iya. Tadi kan di balado, emang salahnya apa? Maunya mendingan telur itu kalau di balado bagi saya kurang enak. Ada yang lebih enak maksudnya Mbak. Direbus. Hah? Direbus. Kurang. Dipepes. Goreng. Goreng biasa Mas. Kalau yang enak itu telur digarukin. Oh, Telurmu itu. Telurmu. Telur kalau paling enak digarukin bukan digoreng. Telurnya ya mendingan enak maksudnya gitu loh. Sama udah makan tapi lapar lagi sumpah ini Mbak. suran gitu maksudnya. Ya melejang. Makannya, kalau makan tuh saya punya solusi caranya. Kayak monyet. Makannya. Maksudnya apa loh? Ya, pakai teori monyet. Maksudnya gimana maksudnya? Kamu nelen secukupnya, yang lain tuh taruh di sini nih, dalam pipi nih. Itu dulu disimpan. Oh, disimpan. Loh Bang, kamu kerja di monyet atau gimana? Enggak pernah lah. Emang ada orang jadi monyet? Ya buktinya tadi tahu disimpan di sini ada yang ditelan secukupnya. Ya dulu pernah ditawarin. Kan jadi monyet. Tawarin monyet masih nyesel. Emang pernah jadi monyet? Enggak, dulu pernah ditawarin. Ya maksudnya ditawarin ini. Kalau bicara itu Ya kan nambakan dulu. jangan cuma teori. Zaman sekarang tuh harus ada bukti. Lah, emangnya kalau kamu pengen jadi harus jadi motor dulu, bocor dulu banyak, Baru bisa nambal. bisa nambal. Makanya ini kalau kan sering bawa telur box jangan diolah kayak gitu. Siapa yang bawa telur? Emang saya pernah bawa telur? Memang bukan kamu sih. Bukan loh. Kamu sih yang rutin bawa telur itu siapa? Bawa sendiri mas. Orang sendiri yang bawa. Orang Suman sekarang kan jadwalnya Bang Marcel. Intinya telur jangan di telur kalau diolah. Dia bilang sama istrinya telurnya digarukin. Telurnya digarukin. Ya, sama istri telurnya digarukin, jangan digoreng. Nah, terus makannya kayak monyet. Monyet. Ini sebenarnya kalau saya analisis ini lagi itu nyindir istrinya. Dia kayak gini mas. Masak telur gak pernah garukin telur. Gayang, telurnya enak sekali. Enak ya kalau Digarukin. Yang nggak cocok kamu. Mau dimasakin. itu Ayo berangkat lah. Tapi udah nggak bawa. Oh, pencitraan ini. Ya, kamu mules apa lapar? Ya, mungkin bapak dimakan, Bang. Ya, lu sering habis makan jalan. Telurnya nggak nendang di gondang. harusnya yang nendang dicek mekal. Kalau bisa begini, bisa ya. Membiling ya.
inget-inget tuh kayak monyet. Ternyata lagi protes sama istrinya. Tuh mana Le? Oh, kamera kan. Udah nyala. Oke teman-teman, jadi perjalanan kita tiba-tiba kedatangan Raden Garendra ya. Belum jauh dari lokasi pertama. Sudah sangat lama teman-teman Raden Garendra itu tidak menghadang perjalanan kita. Wanginya nih. Alhamdulillah malam hari ini Raden Garendra itu menemui kita. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada kita. Tentu lah mas, saya paling. Apa? Mau kebel buat saya mbok pasti lah. Minta keringatnya nanti. Hah? Keringatnya bisa Kemarin, cucu kesayangan yang pasti simpati sama saya lah. Ini cucu kesayangan Raden Garendra juga maksudnya. Yang mati, nah ini Garendra muncul, ya, pasti lah. gitu. Kalau cemburu bang, Berarti kemarin dikasih keras hutan, sekarang dikasih keringat sebotol gitu. ya segalon ya, gimana pasti. Diminum nanti ya bang. Diminum. Buat macam siap-siap kan bang. Saya ini loh. Ini memang cukup kayaknya gambarnya, takutnya nggak sopan. Siapa? Memang cucu sayangnya yang kaji saya kan. Kamu juga nggak kiri kan? Enggak sama sekali. Kamu nanti kamu tak bagiin satu gelas nih. Siapa lah? Saya minta. Kalau minta juga dulu pas kamu ketemu tawarin. Jangan putus selesai. Sopan. Putus selesai. Sayang terpilih yang Madrid kemarin ya sekarang tapi yang Garendra ya bang. Insyaallah. Nanti kamu tak kasih botol keringatnya. Ya, kamu kan tadi bujang bang. Biar kebal sama kuat. Awas. Satu. Kamu beri saya pak. Kamu kasih dulu. Nama soal itu. Satu sel. Mantap deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini? Manusia, apakah kau masih mengingat tiga pesanku? Insya Allah pesan dari Raden Garendra itu selalu kami pegang. Jadi Yang pertama, akan saya tegaskan kembali. ya, Jika kalian dirundung kemarahan, kebencian, dan emosi, ingatlah di situ pandanganmu menjadi satu dengan pandangan setan. Dan yang kedua, jika kalian melangkah untuk berperang dan di jalan ada sebuah perasaan ragu mengingat keluarga, saudara, itu adalah bisikan setan. Dan yang ketiga, ya yang jangan sekali-kali kalian berdekatan dengan wanita yang bukan muhrimnya. Karena di antara pertemuan itu adalah setan yang mempengaruhinya, adalah setan yang mempertemukannya. ya. Saya hanya sedang mengingatkan. Ya terima kasih sudah sering mengingatkan kepada kami. Tentunya kedatangan Raden Garendra menghadang perjalanan saya ini ada apa tiba-tiba kok tumben sekali, bahkan kita sudah lama nggak bertemu. Enggak, saya sih mas. Karena saya pikir ini adalah waktu yang sangat genting. Ya. Waktu yang sangat memprihatinkan. Mungkin tanpa kalian sadari, banyak makhluk yang mengincar kalian. Karena tinggal satu langkah lagi,
kalian akan menyelesaikan misi kalian. Begitu juga makhluk-makhluk lain yang menginginkan pusaka itu. Pada rencana itu. Iya. Mereka akan semakin bingung. Mereka akan semakin khawatir. Dan mereka akan semakin menggebu-gebu. Karena ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menghalang kalian. Ya, itulah yang kemarin kejadian saya nggak mau terulang kembali itu. Saya nekat menelan pusaka itu ya. Itu adalah keputusan yang bijak. Karena tidak mudah mengeluarkan pusaka itu dari tubuhmu. Tidak mudah. Ya. Raden Garendra kira-kira bisa mengeluarkan. Saya pun belum yakin. Karena saya tidak belajar di bidang itu. Tetapi saya hanya menawarkan kepada kalian. Dan mungkin ini adalah tawaran yang terbaik untuk kalian. Izinkan saya membantu kalian untuk mencari satu dari pusaka itu. Karena saya yakin mereka akan susah, akan kesulitan mengambil pusaka dari tubuhmu. Tetapi ada satu pusaka yang masih berada di luar dalam tubuhmu itu. Dan itu akan sangat rawan. Itu akan sangat berkemungkinan dari perjalananmu saat ini menuju ke Yang Mulia Arya Widula. Banyak mereka yang akan menghadangmu. Tapi sebelumnya mohon maaf Raden Garendra. Pusaka ini, yang mempunyai pusaka ini pernah mengatakan kepada saya bahwasanya siapapun yang pengen memegang pusaka itu akan tertarik untuk memilikinya. Setelah tertarik akan ingin memilikinya, menganggap punya sendiri. Setelah dia punya, dia akan berlaku seenaknya sendiri. Jadi ya ini mohon maaf ya. Alasan terkuat Raden Garendra itu apa ya? Ya memang betul. Memang benar kata mereka. Kata Raden Arya Widula. Dan semua makhluk yang mengatakan seperti itu. Tetapi perlu kalian ingat. Terkecuali makhluk-makhluk yang ikhlas. Makhluk-makhluk yang murni. Makhluk-makhluk yang benar-benar bisa memegang amanah. Maka mereka tidak akan terpengaruh dengan itu. Contohnya, dirimu sendiri. Contohnya, Raden Syarif. Tidak menutup kemungkinan makhluk lain yang mereka benar-benar memiliki hati yang ikhlas dan murni. Mereka sanggup memegangnya dan sanggup untuk melindunginya. Karena saya pikir jika salah satu di antara itu, di antara pusaka itu masih kau pegang, itu lebih baik daripada kalian kehilangan kedua-duanya. Apakah kalian mengerti maksudku? Maksud Raden Garendra itu mau memegang satu? Tidak untuk memegangnya. Saya hanya untuk menjaganya. Saya akan mengikuti kalian untuk membentengi kalian dengan kekuatan yang saya punya, dengan ilmu yang saya punya. Semoga dengan ini saya bisa membantu kalian. Ini adalah pencegahan untuk kalian. Saya akan melindunginya dan mengikutinya. Benar mengikutimu. Kalau ada yang rebut gimana yang? Karena itulah saya tawarkan tersebut. Ini adalah kesempatan terakhir. Dan ini adalah kesempatan terakhir pula bagi mereka yang menginginkan Kuala Kencana. Perjalanan kalian dari sini menuju ke Yang Mulia Arya Widula sangatlah berisiko. Banyak yang mengincar. Tentu ini adalah kesempatan terakhir mereka. Dan nanti kalau misalkan terus promosional ini, nggak maksudnya kalau misalkan diserang sama makhluk lain dan kita nggak lihat gimana loh? Itu yang saya takutkan.
Saya berusaha menjadi makhluk yang berguna. Untuk apa saya memiliki ilmu kanuragan? Untuk apa saya memiliki ilmu yang kuat? Oh iya, mumpung ini saya... Sedangkan ilmu itu tidak saya manfaatkan untuk di jalan kebaikan. Ya, saya justru malah banyak terima kasih. Tidak, saya tidak menginginkan terima kasih. Karena saya benar-benar ikhlas membantu kalian. Melihat pengorbanan Raden Sari. Saya pikir saya tidak apa-apanya dibandingkan beliau. Yang saya minta itunya. Wah, kebal bok ini. Tidak sembarangan manusia mendapatkan ilmu dariku. Dia yang kebal, Pak. Tidak sembarangan. Terus saya... Lagi pula untuk apa kalian memilikinya? Saya pikir dengan kemuliaan kalianlah kalian bisa mendapatkan semuanya. Nah, katanya sama keringatnya yang saya dibagi. Botol nggak apa-apa. Raden Karendra, bukannya saya ragu dengan sampean. Saya memperjuangkan pusaka ini untuk mati-matian. Tentunya saya tidak mudah untuk memberikan kepada siapapun, terkecuali makhluk-makhluk yang terpercaya oleh saya. Ya, Jadi saya menitipkan ini kepada Raden Karendra karena saya pribadi mendengar berita banyak makhluk yang mengincar pusaka ini. tanpa saya beritahu kepada kalian, khususnya dirimu pun merasakan. Bukan seperti itu. Apakah Raden Karendra janji Tapi tidak ingin memiliki ini? sama sekali tidak. Baik. Dari pengalamanku yang terkubur ratusan hingga ribuan tahun, saya banyak belajar apa arti ikhlas, apa arti berguna. Jangan berdiam diriku di dalam sumur itu selama ribuan tahun. Pun saya masih berguna. Apalagi di kesempatan ini, di waktu yang bebas ini, kenapa saya tidak bisa lebih dari itu? Keputusan yang sangat bijak menurut saya. Itu adalah jalan yang terbaik, itu adalah kesempatan yang sangat terbaik, itu adalah kebijakan dari Eyang Karendra, kemurnian, keikhlasan. Saya persilahkan. Kau sendiri bisa menunjukkan kepada saudara-saudara kalian ini di mana keberadaan saya. Kau bisa merasakan apakah saya benar-benar melindungi kalian. Jikalau saya jauh dari kalian, silakan tegur saya. Saya ini berusaha membentengi pusaka itu dan membentengi kalian dari ancaman-ancaman makhluk-makhluk yang terakhir, makhluk-makhluk yang kuat, makhluk-makhluk yang terdesak untuk melakukan penyerangan kepada kalian. Karena ini adalah kesempatan terakhir mereka. Saya tidak ingin langkah kalian terhambat karena itu. Baiklah, percayakan ini kepada saya. Bismillah. Saya mempercayakan ini kepada Eyang. Terima kasih manusia. Cucuku. Ini adalah buktinya. Maafkan saya, saudaraku. Ini adalah bukti makhluk-makhluk yang ingin menyerang kalian. Akan saya binasakan sekarang juga. Kalian tenanglah. Posisi gimana ini, Mas?
terlalu pintar kau. Terkecoh saya. Maksudnya gimana? Terlalu pintar. Yang masuk saya merasakan energinya Raden Karindra. Saudara, Terus ini? tolong saya bantu Saka itu. Siap, Raden. Ini Raden, rasa energinya pun sana. Berketuk. Astagfirullah. Yang asli yang mana ini? Itu budaya yang luar biasa. Saya nggak tahu ini. Kita tonton saja. Kita lihat. Hampir saja tadi. Kalian akan terbingungkan. Kalian akan terkecoh oleh makhluk ini yang meniru. Keluarkan saja tipu dayamu. Itu biasanya ketawa-ketawaan tuh ya. Tenang saudaraku. Jangan kau ucapkan kata tenang untuk meyakinkannya. Karena itu percuma. Kita tonton. Memakai tipu daya apa lagi? Memang makhluk ini sangatlah pintar. Tapi bagiku tidak semudah yang kau rencanakan membodohiku. Baiklah, mungkin hanya dengan sekedar bicara ini tidak akan menyelesaikan masalah. Bukan begitu? Silakan. Kalau memang kau benar-benar Garindra, memang benar-benar yang asli, kita lihat, kita tahu Garindra. Ilmunya berapa? Budaya. Kuasanya kepercayaan. Ya, dua-duanya saya nggak bisa Kita lihat dia sama sekali. Yang asli itu yang mana itu? Untuk Saya pun bingung. Garindra. Semua energinya sama. Udah, Kita buktikan. saya akan Iya, mengamati. saudara-saudaraku. Kamu tolong amati ya. Saya akan mengamati dari sini. Saya mau Jangan tertanya ya. ucapkan budaya. Tapi tidak mendukung. Garindra akan kau tipu. Lumayan juga untuk meniru. Sampai batas mana ilmumu bisa mengalahkan Garindra yang asli. Keluarkan saja. Ilmu itu tidak bisa membohongi kita. Kita lihat. Sudah transparan. Berarti yang asli yang itu, yang di Pamasuk. Sudah hampir saja kena tipu daya. Itulah jin mempunyai 1001 tipu daya. Biarkan. Apa yang Manusia, saya tidak menyangka ada makhluk yang lebih kuat dariku. Tetapi ini adalah perjuangan terakhirku. Jika memang saya tidak bisa bertemu kalian lagi, saya hanya berpesan, ingatlah 3 pesanku. Tetapi gue ingat pesannya 1001 cara menghasut pastor dia Dapat dari mana kau kekuatan ini? Hah? Kenapa bisa? Ada yang lebih tinggi dari kekuatanku. kepal Allah. Cukup bermain-main. Sombong sekali ucapanmu. Lihat saudaraku. Ingat 3 pesanku. Manusia,
Terima kasih karena kalian telah membebaskanku dari sumur itu. Omonganmu seakan-akan yang paling tenang. Ingat 3 pesanku manusia. Ingat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Raden Garinda, ternyata kita semua ditipu ya. Saya minta maaf saudara-saudaraku. Memang makhluk yang sangat pintar untuk mengakui bahkan dari ucapan, dari ilmunya. Tapi tidak bagiku. Saya benar-benar nggak bisa membedakan Raden Garinda. Dari segi energi, saya merasakan itu kedatangan dari Eyang Garinda itu. Itulah kekuatan pusaka itu. Ribu-ribuan makhluk mengincarnya. Hampir saja. Terima kasih Raden Garinda sudah mengingatkan dan memberi pelajaran kepada kami semua agar lebih hati-hati lagi. Sebenarnya sih saya sempat ingat bahwasanya pusaka ini Tidak boleh, iya tidak boleh siap. Kasih siap ya. iya, Harus orang yang udah dipercaya itu harus ke orang orangnya langsung. Astagfirullah. Banyak makhluk yang berkedok, ketulusan, keikhlasan, bahkan ketemuan amanah. udah Kalau ingatlah pesan-pesan yang sudah kalian dengarkan. Belum kalian Mas, ini mas, coba mas, dek itu mas, Ban. Siapa lagi mas? Apa makhluk yang asli tadi mas? Apa lain mas? baru kusingkirkan satu. Tanda bahwa ribuan makhluk mengincar pusaka itu. Saudara-saudaraku. Astagfirullah. Cepatlah pergi. Pada. Siapa kau? Siapa kau? Seolah-olah kau membentengi manusia ini. Apa tujuanmu? Apa tujuanmu? Tak usah kau perlu tahu. Apa kau benar-benar menginginkan pusaka itu? Tak usah banyak pertanyaan. Apa kau? Silakan pergi. Daripada jika kau menginginkan pusaka itu, maka kau bersaing denganku. Datang bang. Sudahlah saudaraku. Aduh. Kalian tetap melanjutkan apa yang sudah jadi tujuan. terima kasih banyak. Saya akan menampingmu dari belakang. Kalau begitu, saya mau pamit. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik teman-teman, jadi tadi ternyata yang wujud itu dari segi wujud, energi, dan ucapannya itu sama persis 100% seperti Raden Garinda. Akan tetapi ternyata itu hanya makhluk yang menyerupai Raden Garinda yang ingin melabui kami semua untuk menyerahkan pusaka oleh kencana itu. Jadi yang masuk ke sini tadi bukan Begitu hebatnya tipu daya mereka ya. Pusakanya masih Ya, masih. Alhamdulillah. Berarti kita masih diberi kesempatan agar lebih hati-hati lagi. Kita nggak punya waktu banyak. Kita harus bergegas, harus kerja cepat. Soalnya informasi dari Raden Garinda banyak sekali, ribuan makhluk yang
pengen memiliki pusaka ini. Ya, oke sih. Ayo. Kita beruntung makhluk yang kita cari yaitu Raja Arya Wilula sudah hadir di kediamannya yang kemarin sempat kita bertemu. Dan malam hari ini kita bisa bertemu di sini. Itu yang kemarin apa? Oke, iya kayaknya sih lebih penampakannya. Santun, karena ini adalah sebuah raja ya. Iya mas. Begini, senter dua tak dinyalain dulu. Alhamdulillah udah nyampe loh bang. Jangan suaranya jangan keras-keras ya. Maaf. Itu Raja belum bukan? Iya itu yang kemarin. Namanya nggak apa-apa bukan? Iya yang kemarin itulah. Nanti dunia siapapun yang pasti kita menggunakan nasihat. Kita semua mau ya silahkan mau sehendaknya dari Siapapun yang dipilih silahkan dibuka aja pohon. Mas tuh nih, jangan buka celana tuh. urus sendiri nyariin orang. Gak boleh di center ya? Iya. Saya belum lihat ini, saya kesayangan-sayangan. Pak Marcel ini, Pak Marcel. Itu Pak Marcel. Assalamualaikum. Salam saya terima. Tentunya yang Raja sudah mengetahui kedatangan saya kemari itu untuk apa. Dan alhamdulillah sesuai dengan keinginan dari yang Raja pusaka Gole Kencana yang ada di tangan Sero sudah bisa saya ambil. Akan tetapi mohon maaf saya memberikan kabar duka bahwasanya ketika proses di pengambilan pusaka itu Tenggolo Sero Menyangga dan putrinya Mareta telah lebur. Cerita singkat di mana kejadian itu, Tenggolo dan Raja Sero Menyangga diketahui kelemahannya oleh Eyang Sari menggunakan mancung kelapa gading. Dan saya membawakan syarat itu. Tetapi tidak berefek apapun karena saya tidak tahu seperti apa ya yang digunakan untuk melemahkan si Sero itu. Tiba-tiba Mareta datang. Sebelumnya kita sudah bertemu dengan Mareta. Ternyata Mareta itu Katanya menyukai. Mencintai. Ya, intinya itu. Dan melihat ayahnya si Sero Menyangga berlaku zolim seperti itu, tiba-tiba langsung datang dan membunuh. Ya, saya doakan semoga beliau diterima di sisinya. Dan tentunya dari perjuangan demi perjuangan yang saya lalui hingga sampai saat ini saya berhadapan langsung dengan Yang Mulia Raja Arya Wilula. Banyak sekali pelajaran yang saya bisa ambil.
betapa pentingnya sebuah amanah. Terima kasih manusia sudah menceritakan apa yang sudah kalian alami dan apa yang sudah kalian lalui. Memang imbas dari pusaka itu sangatlah Kita merasakannya langsung, Yang Mulia. Menyaksikannya langsung betapa hebatnya kuasa itu. Sampai banyak dari mereka yang lupakan dirinya sendiri. Itulah yang telah terjadi. Mungkin kabar ini adalah sangat duka bagi Yang Mulia. Mengetahui Sero Tenggolo sudah sadar. Tapi itu semua adalah bagian dari perjalanan. Maafkan saya. Saya tidak sedikit pun bermaksud untuk melakukan itu. Sero Tenggolo dan si Sari. Dulu dia prajurit yang sangat hebat, bahkan prajurit nomor 1 untuk kerajaan Bilona. Saya sangat menyesal dengan membuat pusaka itu akan jadi seperti ini. Lantas, apakah si Sarip mendampingimu saat merebut pusaka yang ada pada tangan Sero Menyangga? Semua itu yang cerita, yang mengatur. Saya hanya menjalani. Akan tetapi yang Sarip, entah kenapa ketika Sero Menyangga memecutkan sebuah tenaga, tiba-tiba yang Sarip hilang entah di mana. Tapi alhamdulillah saya sempat bertemu tadi, yang Sarip tidak kenapa-napa, hanya terluka. Kekuatan Sero Menyangga luar biasa, Yang Mulia. Ya, mungkin karena pengaruh pusaka itu kali mungkin ya. Bisa juga. Sekarang terserah yang rasa. Semuanya sudah terlewati. Semuanya sudah terlanjur terjadi. Intinya yang saya tahu yang Raja menginginkan pusaka itu kembali, bukan? Sebelumnya, apakah kamu bisa memanggil Sarip untuk datang ke sini? Ya, insya Allah. Saya ingin menatap wajahnya. Baik, terima kasih. Izinkan saya menjadi mediatornya biar bisa berkomunikasi langsung. Silakan. Hormat saya Yang Mulia. Alhamdulillah.
saya mengemban fitnah itu, Sarif? Tidak apa yang mulia. Saya memakluminya. Layaknya, apakah masih layak kamu memanggilku Raja? Pertanyaan itu mestinya tidak yang mulia katakan, tidak yang mulia ucapkan kepada saya. Yang mulialah Raja sejati, Raja yang saya kagumi, Raja yang saya hormati. Cukup, Sarif. Tak usah kau katakan itu. Terlalu lama saya mengemban ratusan tahun fitnah itu. Mumpung ada kesaksian dari manusia. Saya akan memberikan hadiah padamu, Sarif. Saya akui jiwa kesatriamu dari dulu tidak berkurang sedikit pun, Sarif. Yang mulia, saya tidak menginginkan apapun dari yang mulia. Tapi begitu. Hadiah itu pantas untuk kamu terima, Sarif. Yang mulia perlu tahu yang saya lakukan, yang saya alami saat ini beberapa waktu. Saya tidak menginginkan apapun dari yang mulia, terkecuali sebuah kata maaf. Dan saya hanya ingin memastikan pusaka kulit kencana yang mulia miliki tidak disalahgunakan. Hanya itu saja. Bagiku, jika yang mulia sudi memaafkan saya, itu lebih dari cukup, bahkan lebih dari kata hadiah. Itu jauh lebih berharga. Tapi bagiku, Sarif, itu belum cukup untuk menembus semua kesalahanku yang sudah mempercayai. Saya menyangka bahkan saya sudah mengemban ratusan tahun dengan kepalsuan itu, Sarif. Mohon diterima, Sarif. Jika tidak terbaik, jika hadiah itu memang ikhlas dari yang mulia, untuk menghargai yang mulia, akan saya terima. Ini sangat ikhlas dan tulus untuk menembus semua kesalahanku. Dan kamu manusia, Siap ya. saya mohon kamu menjadi saksi. Baik, yang Raja. Dengarkan baik-baik, Sarif. Yang pertama, saya sudah mempercayai secara menyangka apa tujuan, apa yang dituduhkan pada kamu, Sarif. Saya sudah mempercayai secara menyangka akan kuberikan bagian wilayah dari kerajaan Arya Wilula bagian utara. Saya berikan kepadamu. Saya sudah membencimu atas apa yang sudah dilontarkan padamu oleh Sera Minasa. Saya berikan
bagian dari timur kerajaan untuk mencari yang ketiga, saya telah membencimu dan mengusirmu. Saya berikan selatan bagian dari kerajaan ini untukmu, Sarip. Dan keempat, Sarip dengarkan baik-baik. Yang Sarip diberikan semuanya. Karena saya telah mengusirmu dari kerajaan ini, saya berikan bagian barat untukmu, Sarip. Dan dengarkan baik-baik, manusia. Siap, Yang Maha. Yang kelima, saya sudah bersumpah untuk tidak mempercayai, bahkan untuk tidak memberi kata maaf bagimu, untuk memaafkanmu. Saya berikan mahkota ini. Cukup, Yang Mulia. Untukmu, Sarip. Tolong terima ini, Sarip, untuk menebus maafku, bahkan untuk menebus kesalahanku, Sarip. Cukup, Yang Mulia. Cukup. Tolong terima ini, Sarip. Saya sudah tidak daya untuk menjadi raja di kerajaan Milula, Sarip. Cukup, Yang Mulia. Itu terlalu berlebih. Jika dikatakan hadiah untuk Yang Mulia, serahkan kepadaku. Cukup, Yang Mulia. Tolong terima, Sarip. Ratusan tahun saya mengemban fitnah yang dilontarkan oleh cara menjaga kepadamu, Sarip. Tolong, Yang Mulia. Hadiah dariku. Bahkan saya sudah merundingkan. Saya sudah merundingkan dengan permaisuriku. Inilah hadiah terbaik untukmu, Sarip. Yang Mulia. Yang Mulia katakan. Sangatlah tidak pantas untuk saya terima. Mungkin akan saya pertimbangkan jika Yang Mulia menawarkan beberapa bagian kerajaan untuk saya pimpin. Tapi tidak dengan mahkota itu. Bahkan saya masih perlu merundingkan dengan manusia, dengan cucu-cucuku. Dengan siapa kamu mau berunding? Dengan cucuku, karena Irena, aku ditawari pemimpin sebagian wilayah Kerajaan Raja Milula. Aku dapat bisa terima mahkota kue. Tapi keterima pendapatanku dan aku memimpin sebagian kerajaan Raja Milula. Saya kembalikan lagi kepada Yang. Itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Tidak semua makhluk mendapatkan kesempatan itu. Tapi Yang, kesempatan itu seolah-olah sudah di depan mata. Ambil, Yang. Mungkin kesempatan ini tidak akan datang kedua kali. Jangan berat memikirkan saya. Kape mau si kelakon. Kape mau rampung.
Kabeh mau kudu ngene. Aku lagi karena perjuangan aku. Perjuangan batir-batirmu. Si ora tersangka-sangka gelem ngelawangi aku kudu ngene. Aku ditawani kayak gini. Aku bisa dipercaya. Karena aku bisa apik mani di kerajaan Arya Widuna. Kabeh mau karena perjuangan aku pada. Aku hanya seluruhnya dia masih butuh sejoki. Abot hati aku. Abot hati aku. Kudu ninggal aku. Tapi aku lahir ning kerajaan kiye. Aku gede ning kerajaan kiye. Aku dijenengi sarip ning kerajaan kiye. Aku duwe ini. Ini kerajaan kiye lah. Apa gua aku lah. Kau sangat foto nih aku tak putih-putih. Tak tosna. Kau bayi nih kau kudu sikit. Orang gampang atau sekampangan. Orang gampang. Saya tidak bisa mengatakan boleh atau tidak. Saya tidak bisa menghalangi. Semua itu saya kembalikan kepada Eyang. Yang perlu Eyang tahu, adanya yang seperti ini dari kerajaan itu. Tapi saya bukanlah siapa-siapa. Jika Eyang menganggap saya sebagai saudara dan cucu, selama ini saya cucu sangat berterima kasih. Dengan adanya Eyang, saya banyak belajar dari sifat-sifat Eyang. Pelajaran-pelajaran Eyang yang selama ini diberikan kepada saya itu sangat bermanfaat bagi saya. Kembali lagi kepada Eyang. Eyang lahir di kerajaan Widuna. Eyang dibesarkan. Eyang mendapatkan ilmu. Bahkan adanya Eyang sampai detik ini semua berawal dari kerajaan itu. Pengabdian semua kepada Eyang yang sudah dilakukan sama Eyang justru lebih penting daripada saya yang hanya sebatas manusia biasa ya. Sari, kenapa kamu minta pendapat pada manusia itu? Jiwa kesatriamu, kebijaksanaanmu itu sudah cukup untuk menerima hadiah yang sudah saya berikan. Lantas kenapa kamu meminta pendapat pada manusia itu? Apakah jiwa kesatriaanmu dan kebijaksanaanmu belum cukup? Saya pikir yang mulia terlalu mengajuku. Saya tidak sebijaksana itu untuk memutuskan sebuah keputusan. Saya sendiri masih sering mengalami kesalahan, melakukan kesalahan di setiap langkahku. Maka alangkah baiknya jika saya rundingkan, saya meminta pendapat, walau itu kepada manusia. Saya pikir itu lebih baik agar saya bisa menyadari kesalahan saya sebelum saya melakukan tindakan itu. Yang dia sudah seperti cucu saya sendiri yang mulia. Semua yang saya lakukan, semua yang saya arahkan,
Semua yang saya putuskan tidaklah murni dari hati saya, tidaklah murni dari pemikiran saya, melainkan sebuah jawaban, sebuah keputusan yang lain dari sebuah perundingan. Di mana perundangan itu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna daripada pemikiranku. Lantas, dan ini adalah pilihan yang sulit. Tidak mungkin saya putuskan seorang diri. Dan banyak kenangan, banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan, walau itu dari manusia. Lantas bagaimana dengan hadiah yang sudah saya siapkan untukmu dan mahkota ini? Kamulah yang layak menduduki bahkan memimpin kerajaan ini, Sarip. Bagaimana? Maukah kamu menerima hadiah yang sudah dipersiapkan? Sarip. Lagi pula, Yang Mulia memiliki keturunan. Yang Mulia mengalirkan darah kepada keturunan Yang Mulia. Siapa saya ini? Siapa Sarip ini yang tidak memiliki kedudukan di mata Yang Mulia? Yang Mulia memiliki keturunan untuk Yang Mulia turunkan jabatan itu, mahkota itu seharusnya turun kepada keturunan Yang Mulia. Tapi kamulah yang layak untuk memimpin kerajaan ini, Sarip. Nah, siap yang aku jaluk kerampuran. Nek aku ake salah. Nek aku ora bisa jaga kowe selawase. Ya, ora bisa ngrewahi kowe selawase. Aku mau makhluk, aku duduk Gusti. iya. Si selalu anang koko. Kusuna, kowe wis nampani tekane aku. Yang Mulia, bagaimana Sarip? Saya hargai keputusan sekaligus hadiah Yang Mulia tawarkan kepada saya. Sebuah tahta, apalagi itu adalah tahta kerajaan. Sebagai pemimpin kerajaan adalah cobaan setiap makhluk. Tidak satupun makhluk yang tidak menginginkan tahta itu. Tetapi prinsip saya Yang Mulia, menjadi raja tidak harus duduk di atas singgasana kerajaan. Merajai diri sendiri untuk tidak melakukan kesoliman dan kebijakannya bisa bermanfaat bagi makhluk lain. Itu jauh lebih penting daripada sekedar singgasana dan tahta di atas kerajaan. Yang mana? Tidak sudah bisa bermanfaat bagi makhluk lain. Itu adalah pencapaian paling berharga dalam hidup saya, Yang Mulia.
tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Yang Mulia. Saya menolak tawaran Yang Mulia. Yang, kenapa Yang berpikiran seperti itu? Kapan lagi ada kesempatan itu, Yang? Seperti yang saya katakan, menjadi raja tidak harus duduk di atas singgasana kerajaan. Merajai diri sendiri untuk tidak berbuat zalim dan kebijakannya bisa bermanfaat terhadap makhluk lain. Itu jauh lebih penting daripada sebuah tahta di atas singgasana kerajaan. Bijak, luar biasa. Dan tidak perlu menjadi raja agar kau bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi makhluk lain. Cukup, Sarip. Baik. Saya hargai semua keputusanmu, Sarip. Akan tetapi, apakah kamu memaafkan Arya Wilula yang sudah ratusan tahun mengemban fitnah yang sudah dilontarkan kepadamu, Sarip? Jauh sebelum Yang Mulia Arya Wilula memendam kebencian, jauh sebelum Yang Mulia Arya Wilula mendengar sebuah fitnah, tidak ada sedikit pun dendam dalam hati terhadap Yang Mulia. Karena saya sadar Yang Mulia membenci saya. Tidak, Sarip. Bukanlah karena kejadian asli, bukan karena kejadian nyata, tetapi karena sebuah pengaruh. Saya memaafkan karena saya mengetahui latar belakang Yang Mulia. Terima kasih, Sarip. Kata maafmu sangatlah berarti bagiku, Sarip. Bahkan kata maafmu saya jadikan pelajaran untuk ke depan memimpin kerajaan ini. Terima kasih, Sarip. Saya akui jiwa kesatriamu, kebijaksanaanmu dari dulu tidak berubah sedikit pun, Sarip. Saya memohon izin sebagai pengikut Yang Mulia Arya Wilula untuk tetap bersama cucu saya Gana, agar saya terus bisa belajar, bisa terus mendapatkan berbagai pengalaman untuk menjadikan pengalaman hidup saya. Saya mohon pamit, tidak untuk meninggalkan kerajaan Arya, tetapi mohon pamit untuk belajar dan mengayuh ilmu lebih dalam di sana. Silakan, Pangeran Sarip, silakan. Tentu saya akan menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi dengan Yang Mulia. Kedatanganmu akan sangat kutunggu, Sarip. Terima kasih, Yang Mulia. Saya pikir ini cukup dan telah memuaskan hati saya, dan semoga bisa memuaskan hati Yang Mulia. Saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
salam pada Ki. Baik, Yang Raja. Semuanya sudah dikatakan sama Yang Sari bahwasanya saya akui kebijaksanaan dari Yang Raja luar biasa. Kebijaksanaan dari Yang Sari juga sangat luar biasa. Itu sebagai tolak ukur kami khususnya manusia untuk belajar dalam hal itu. Terimalah ini yang saya sudah membawakan Pusaka Golek Kencana yang Raja. Akan tetapi saya bawakan satu karena yang satu saya tidak tahu. Informasi terakhir kemarin ada di tubuh saya oleh Yang Prabu disembunyikan. Jadi sekarang saya kembalikan ini satu, dan yang satu lagi Yang Raja bisa bertanya langsung kepada Yang Prabu. Cukup manusia, lepaskan tentang pusaka itu. Dengan saya melihat pusaka itu, saya akan mengingat semua kesalahan-kesalahan. Saya terima dan saya akui amanatmu. Kamu telah mengemban amanah sebagaimana telah engkau mengembalikan pusaka itu padaku. Tapi bagiku semua ini sudah cukup, dan lupakan pusaka itu. Dan simpanlah pusaka itu, dan saya berikan untuk manusia, dan pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Tapi mohon maaf Yang Raja, saya tidak pantas memegang pusaka ini. Karena saya pribadi akan sangat berat untuk memegang pusaka ini, karena pusaka ini sebagai inceran banyak makhluk. Saya takut pusaka ini jatuh lagi kepada makhluk yang salah. Ya, saya terima. Yang Raja, ini sangat luar biasa. Dengan yang saya membawakan pusaka ini, justru malah yang kembalikan lagi kepada saya. Tapi sungguh saya akan tidak sanggup membawakan pusaka ini. Yang ada nantinya saya menemukan makhluk-makhluk lain menyerang saya demi untuk merebutkan pusaka ini. Tentunya Yang Raja tidak mau itu terjadi. Jika kamu keberatan untuk menyimpan pusaka itu, saya mempunyai jalan untuk menyimpan pusaka itu. Apa itu jalannya, ya? Dulu pusaka itu dibuat oleh Empu yang sejati. Empu sejati, sang pembuat pusaka Golek Kencana. Jika kamu keberatan, silakan temui Empu di Berak. Dialah Empu sejati yang dulu saya perintah untuk membuat pusaka Golek Kencana itu. Jika kamu keberatan, silakan temui Empu di Berak.
dan berceritalah apa yang sudah terjadi. Karena dialah empu yang bisa membuang semua kekuatan yang ada pada budak Kakula Kencana. Jika kamu keberatan untuk menyembahnya, silakan temui. Saya mendengarkan informasi bahwasanya pustaka ini memang belum sempurna. Apakah betul ya? Betul sekali. Terus gimana saya harus bertemu dengan Empu Ki Warak itu? Kalian cari di Bukit Balong sebelum dia pamit dari kerajaan ini. Dia mau berdiam diri di Bukit Balong. Tapi ingat, hanya waktu malam. Dia punya waktu yang sangat senggang untuk kalian temui. Baik. Di luar waktu itu, saya tidak jamin kalian bisa menemukannya. Ki Warak empu sejati. Siapa ya? Di Bukit Balong. Dia terakhir katakan padaku, dia berdiam diri di sana. Jika memang itu adalah jalan tengah yang terbaik, akan saya lakukan, akan saya kembalikan pusaka Kakula Kencana ini kepada sang Empu Ki Warak yang ada di Bukit Balong itu. Jika sudah paham, saya mohon pamit. Tidak mengurangi rasa hormat Raja Arya Winula. Mohon maaf dan mohon pamit. Terima kasih manusia. Siap. Ya. Bangun bang. Oke teman-teman, mungkin teman-teman yang menyimak video ini dari awal, betapa sangat berharganya kebijaksanaan dari beliau leluhur. Saya nggak bisa ngomong apa, teman-teman. Ini luar biasa. Dari awal sampai akhir membingungkan ya Mas. Justru kita sudah mencari pusaka ini hanya untuk mengembalikan pusaka ini kepada sang pemilik asli dan membuang fitnah itu jauh-jauh. Yang terjadi malah justru Yang Mulia Arya Winula tak mau menerima pusaka ini. Saya pun pribadi tidak pantas untuk memegang pusaka ini. Akan saya kembalikan pusaka ini kepada sang pembuat atau si Empu Ki Warak yang ada di Bukit Balong. Informasi dari yang raja itu. Banyak pelajaran yang bisa kita petik, teman-teman, luar biasa. Kenapa, Wan? Hah? Nggak tahu, saya bawa sedih tuh. Oke teman-teman, ya kita istirahat dulu ya. Sebentar lagi ini mau ada juga. Mau cobain apa gimana? Nggak tahu, bawanya tuh udah sedih tuh, nggak tahu. Saya akhiri video untuk malam hari ini. Kita lanjut besok untuk menemui Ki Warak di Bukit Balong ya. Nggak tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam nusantara dan salam Om Swastiastu. Kenapa kok?